Oke, pada kesempatan kali ini aku akan membahas DraftNet ya, yang masih hangat diperbincangkan di kalangan pemain game One Punch Man The Strongest. Karena awal-awal bulan ini pihak One Punch Man The Strongest, baik dari pihak Crab maupun Finger Fund, telah melakukan sebuah langkah yang cukup nekat atau berani ya, nekat dan berani beda tipis, untuk mengambil resiko berbeda dengan server induk, server Simplify Chinese, dan server Taiwan juga. OPM Global mengambil langkah yang cukup berani dengan memasukkan DraftNet ke Hero Backup ya. Jadi dengan masuknya DraftNet di Hero Backup, muncul spekulasi kalau bulan depan DraftNet yang seharusnya rilis jika mengacu pada server induk, server Simplify Chinese, akan rilis pada bulan Oktober ya, DraftNet seharusnya, tapi dimasukkan ke Hero Backup. Dan banyak juga asumsi yang berkembang bahwasanya di server induk DraftNet kurang diminati, jadi dimasukkan ke Hero Backup agar lebih menjual ya. Secara finansial, Finger Fund mendapatkan uang ya dari penjualan itu, daripada ketika dirilis melalui banner limited, player-player kurang tertarik dengan DraftNet karena DraftNet ini hero high tech sebenarnya sangat penting, cuma kehadirannya bisa digantikan oleh hero SR ya, apalagi di core bomb kedepannya. DraftNet ini kurang bersinar ya, hanya sebagai pelengkap untuk role-nya sebagai high tech, dan banyak digantikan juga oleh Lightning Genji kedepannya, atau bahkan digantikan Chal Emperor SSR Plus ya untuk kedepannya. Jadi DraftNet ini kurang diminati di server induk. Mengacu pada asumsi di atas, akhirnya pihak server global memindahkan DraftNet ini ke HBU ya, Hero Backup, atau biasa kita sebut Stick Backup ya. Dan yang jadi masalahnya sekarang dengan dipindahkannya DraftNet ke Hero Backup, player akan kehilangan total 77 black ticket ya. Kenapa 77? Bukannya seharusnya 36 ditambah 5 dari login ya ketika awal bulan. Totalnya tetap 77 karena 36 di awal perilisan ditambah 5 login dan ditambah 36 lagi ketika LSSR return ya atau comeback. Jadi ketika DraftNet dipindah ke Hero Backup, otomatis player akan kehilangan 77 black ticket. Ini yang dipermasalahkan oleh player di server global ya, salah satu, dan bukan inti permasalahannya. Yang jadi inti permasalahannya, kenapa banyak yang akhirnya mempermasalahkan ini dan besar sekali di forum-forum, bahkan ramai orang untuk memberikan bintang 1. Yang jadi masalah adalah ketika DraftNet hilang dari banner limited SSR, otomatis bulan berikutnya dispekulasikan dan kemungkinan besar akan dimajukan menjadi bom ini core. Dan yang jadi masalah di sini, player sudah jor-joran di Genos, Mosquito, WDM, Awaken Tatsu, juga di Amai. Jadi banyak sekali player yang sudah jor-joran habis BT dan menggunakan Amai dan DraftNet untuk penabung ya sebelum mereka sampai ke bom. Jadi
mereka yang masih punya BT di bawah 180 menggunakan kesempatan 1 bulan Draft Night dan pertengahan bulannya untuk menabung sebanyak 77 ya, totalnya sama 77 dari comeback dan dari perilisan Draft Night. Jadi player yang sebelumnya sudah merencanakan jauh-jauh hari untuk mengambil hero ini, dan ini, karena dengan hilangnya Draft Night, maka planning itu akan rusak ya. Jadi akan terganggu. Dan jika benar bom dirilis awal bulan depan, maka otomatis banyak player yang sedikit dipaksa top up untuk mendapatkan bom ya, jika BT-nya tidak mencukupi. Dan lebih parahnya, bagi player yang tidak mau dan tidak mampu untuk top up, dan mentalnya bukan mental survivor, otomatis akan banyak yang pensi ya. Maka dari itu banyak sekali teman-teman player yang memberikan review jelek bintang 1 di Play Store dan App Store untuk One Punch Man The Strongest. Dan untuk masalah ini sebenarnya ada dua sisi ya, satu sisi pro dan satu sisi kontra. Sisi pro ini diwakili oleh beberapa mid spender dan high end spender ya, alias para whale atau sultan-sultan yang merasa dengan dimasukkannya Draft Night ke hero backup ini, meskipun menghilangi 77 BT yang bisa didapat, tapi mempermudah mereka mendapatkan Draft Night ya, karena cukup membayar $10 atau sekitar 150.000 sudah bisa mendapatkan Draft Night di hero backup. Dan juga tentunya mempercepat mereka mendapatkan bom ya, karena semakin cepat mereka mendapatkan bom, semakin kokoh posisinya untuk di top arena, top pick arena, dan di klub, juga di dojo ya, tempat-tempat yang bisa mereka kuasai sebagai whale atau sebagai sultan. Lalu itu untuk yang pro. Jadi untuk yang pro, semakin cepat rilis bom semakin baik ya untuk mereka. Dan untuk sisi kontranya diwakili oleh rakyat jelata, mid low spender, dan free to play. Ini untuk sisi kontra juga diwakili beberapa YouTuber ya, YouTuber OPM, mulai dari Seven Seas, Lens YouTube, lalu kemudian ada beberapa YouTuber juga ya yang menyerukan mewakili para F2P dan mid low spender yang menganggap ini pemaksaan atau langkah buruk dari OPM yang memaksa low spender dan free to play untuk melakukan top up ya, jika BT mereka belum siap atau yang habis full Amai atau Awaken Tatsu di bulan sebelumnya yang apes dan menyisakan BT tinggal sedikit dan belum sampai 180 lagi. Ini dinilai memaksa para player untuk melakukan top up ya, dan itu sangat kapitalis di mata mereka, dan tentunya akan membuat kemarahan di publik ya, khususnya pemain OPM. Itu yang disuarakan oleh para pihak yang kontra terhadap keputusan Fingerfan ini. Dan sayangnya ketika IMI bertanya kepada CS OPM, khususnya di Facebook One Punch Man The Strongest ID, ini mereka seperti biasa ya, hanya menyarankan untuk menunggu update berikutnya, update info berikutnya, dan tidak berspekulasi ya, karena mereka juga mengikuti kebijakan developer dan publisher server global ya untuk One Punch Man ini. Jadi tidak ada info secara resmi apakah memang benar bulan depan Draft Night hilang, apakah bulan depan bom yang akan rilis, dan apakah ada kompensasi atau tidak
terkait hilangnya 77 BT yang sudah di depan mata ini dan bisa dipastikan akan hilang ya, seperti kasus Metalbed awal tahun lalu. Kita dulu sudah dikejutkan dengan Metalbed yang tiba-tiba dimasukkan ke paid only ya, SSR yang hanya bisa dibeli dengan uang melalui fund, yang membuat gempar pada waktu itu ya, dan kemungkinannya akan terulang kembali dengan dipindahkannya DriveNet ini ya. Lalu yang akan kita bahas selanjutnya tentang si DriveNet ini, setidak laku apa sih dia sampai harus dihilangkan atau harus dipindahkan ke Hero Backup agar orang-orang mau membelinya. Pertama, si DriveNet ini skill setnya lumayan keren ya. Jadi dia itu skillnya bisa meledakkan DOT atau menyebabkan DOT, force field lebih tepatnya. Jadi sangat sinergi ya dengan Awaken Tatsumaki. Jadi DriveNet ini bisa masuk ke line up bomb sebagai counter bomb, atau masuk ke line up Psychos ya, dua-duanya sama, tapi lebih efektif di core bomb seharusnya. Jadi sama-sama tackle ya, jadi pemilik bom bisa men-tackle DriveNet juga bisa men-tackle si pemilik bom ya, lawan yang memiliki bom. Jadi meskipun dibilang berguna ya, bisa dibilang 50-50 lah. Semua limited SSR pasti berguna, cuma untuk tiernya kalau dikategorikan dari 1 sampai 10 mungkin nilainya 5 atau 6. Tidak terlalu istimewa dan tidak terlalu jelek juga. Sebenarnya bagus karena dia ini high tech dan jarang high tech yang bagus. High tech yang bagus mungkin kedepannya ketika masa bom ya, ada Lightning Genji, ada CE SSR Plus, hanya itu saja ya yang mungkin yang bagus. Jadi untuk saat ini DriveNet sangat dibutuhkan player sebenarnya untuk mengisi line up kedua dan ketiga ya, untuk Martial Dojo dan Marriage Trial ya, atau untuk klub boss yang membutuhkan 3 line up ya, juga untuk hero turnamen. Karena sekarang ini untuk arena dan lainnya yang masih satu formasi, yang membutuhkan satu formasi saja, kebanyakan diisi oleh core Psychos atau Gyoro yang membutuhkan 3 Esper dan 1 Grappler, 2 atau 3 Esper dan 1 Grappler. Jadinya high tech ini masih opsional ya, nanti akan diperlukan ketika core bomb rilis. Jadi ketika nanti core bomb rilis, bagi teman-teman yang belum bisa membeli Hero Backup DriveNet ini, teman-teman jangan bersedih, karena seperti yang saya bilang tadi, untuk high tech ini opsional. Teman-teman bisa memakai hero-hero high tech yang sudah dimiliki ya. Teman-teman bisa memakai CE jika sangat terpaksa, tapi kurang recommended. Lalu kemudian Dr. Genus, teman-teman bisa mengandalkan pasifnya, setiap healing meningkatkan attack, itu yang bisa diandalkan dari Dr. Genus. Atau teman-teman jika mau lebih barbar lagi, teman-teman bisa menggunakan Lightning Max ya, yang sudah berkeepsake tentunya, SR yang berkeepsake dan menggunakan set formal untuk melakukan stun kepada lawan. Stun bisa sampai 2 orang ya, 1 kolom. Yang depan pasti stun, yang belakang nanti dapat 50 chance untuk ikut terstun, dan itu nanti sangat membantu ya.
stun itu karena kita belum ada Gilwin, rajanya stun. Jadi sementara kita untuk high tech menggunakan Lightning Max ya, bisa menggunakan Lightning Max untuk sebagai stun nanti di era Core Bomb. Maaf, itu suara motor. Ya pastinya suara motor pastinya. Lalu yang terakhir untuk bahasan podcast kali ini tentang Draft Night. Podcast yang pertama ini Draft Night. Kita akan membahas sebenarnya ini langkah yang baik atau langkah yang buruk menurut IME secara pribadi ya. Menurut saya ini langkah yang 70% bisa dikatakan bagus dari OPM, meskipun terlepas dari kontroversinya, ini langkah yang cukup bagus karena ini melatih mental para player ya, sehingga tidak hanya bergantung referensi dari server induk, jadi player bisa lebih memanajemen resource mereka ya. Jadi tidak terpaku, oh saya pasti harus ngambil ini itu, saya tidak mau mengambil ini itu. Dengan kejutan seperti ini, player akan dibiasakan untuk waspada ya. Jadi untuk tetap menabung dan tidak menggunakan BT khususnya untuk melakukan pull SSR limited banner secara sembarangan ya. Jadi player dibiasakan untuk lebih memanage lagi resource mereka, dan itu sangat bagus ya. Terlepas dari sisi buruknya ya, tentu saja kehilangan 77 BT. Saya harap 77 BT ini ya meskipun nggak akan dikompensasi sih, karena rugi juga sih bagi pihak perusahaan jika mengkompensasi sebanyak itu. Saya harap sih kedepannya jumlah BT yang dijual itu tidak hanya 36 ya di shop untuk exchange-nya dengan diamond. Saya harap dijual mungkin sekitar 48-an per bulan, atau 48 tiap kali ada banner limited SSR. Jadi sangat membantu ya, karena 36 itu saya rasa rate-nya untuk mendapatkan satu SSR itu masih kecil, masih 0,3 atau 1,3, correct me jika salah. Jadi untuk 36 itu masih sangat kecil. Jadi kemungkinan ketika player bulan ini mendapatkan SSR, kita harus berpuasa 2 bulan lagi ya sebelum mendapatkan SSR berikutnya. Itu pun kalau hoki ya. Kalau tidak hoki bisa sampai harus menunggu 2,5 bulan ya baru bisa mendapatkan satu lagi, itu pun lewat comeback. Jadi kesimpulannya untuk ocehan kali ini, podcast kali ini, Draft Night merupakan langkah yang bagus diambil oleh OPM, tapi sangat beresiko ya, karena banyak pemain game ini yang low dan F2P spender, free to play, yang bahkan tidak spender sama sekali. Jadi untuk langkah ini bisa dibilang berani, sekaligus nekat di saat yang bersamaan. Dan untuk responnya kita lihat nanti di awal bulan Oktober apakah ada perkembangan. Kita nanti akhir bulan biasanya sudah tahu ya, melalui puzzle kita akan tahu limited apa yang akan hadir di bulan Oktober, dan kita tunggu perkembangan drama-drama berikutnya dari game OPM ya. Saya akhiri video ini, stay safe di rumah aja dan bye-bye.